Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di PN Surakarta On Stage. Perkenalkan, saya Lydia Kristi Nilosa Ginting sebagai pembawa acara pada PN Surakarta On Stage pada hari ini. Tema pada podcast kita pada kali ini yaitu mengenai permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui e-Berpadu. Dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Nanang Budi Prianto SHM sebagai narasumber pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lydia. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak pada PN Surakarta On Stage pada hari ini. Ya. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, saya akan sedikit mengenalkan profil beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Boyolali, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Klaten, dan saat ini beliau menjabat sebagai Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Baik Pak, langsung saja kita mulai pembahasan pada hari ini Pak. Iya Mbak Lydia. Bapak, sekarang ini kan semuanya sudah serba era digital ya Pak. Ya. Hal apa yang membedakan proses beracara dalam perkara pidana, baik sebelum digitalisasi maupun setelah adanya digitalisasi di pengadilan negeri, Pak? Oh ya, baik Mbak Lydia, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Untuk sebelum era digitalisasi, proses beracara dalam perkara pidana masih menggunakan secara manual. Misalnya, pengiriman berkas perkara, waktu limpah dari kejaksaan ke pengadilan, terus surat-surat menyurat antara aparat penegak hukum maupun permohonan layanan, semuanya menggunakan cara konvensional. Hal ini tentu memerlukan waktu lebih lama, biaya lebih besar, dan seringkali menuntut masyarakat untuk hadir langsung ke pengadilan. Namun, setelah adanya digitalisasi ini, khususnya dengan adanya aplikasi Berpadu, semua proses menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Wah, berarti terkait dengan adanya aplikasi Berpadu, pelayanan peradilan lebih cepat ya Pak? Iya. Iya Pak. Sebenarnya Pak, apa sih pengertian e-Berpadu? Kan banyak masyarakat yang belum familiar ya Pak ya dengan e-Berpadu ini Pak. E-Berpadu ini merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung, yaitu singkatan dari elektronik berkas pidana terpadu. Ini adalah sistem penanganan perkara pidana secara terpadu berbasis elektronik. Melalui aplikasi ini, administrasi perkara pidana bisa dilakukan secara digital sehingga lebih cepat, praktis, dan efisien. Dasar hukumnya yaitu dari Perma nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara elektronik, dan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239/KMA/SK/Romawi 8/2022 tentang petunjuk teknis administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik. Oh baik Pak, terkait yang Bapak sebutkan tadi kan ada perbedaan perubahan Perma ya Pak, Perma Mahkamah Agung. Sebenarnya apa ya Pak yang menjadi perbedaan antara Perma nomor 4 tahun 2020 dengan Perma nomor 8 tahun 2022 sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak Lydia. Ya, Pak. Yang sangat bagus. Jadi dapat saya jelaskan. Jadi begini, Perma nomor 4 tahun 2020 itu sebelumnya menjadi langkah awal digitalisasi di bidang perkara pidana. Saat itu pengadilan mulai membuka jalan agar administrasi dan persidangan pidana bisa dilakukan secara elektronik, tapi masih terbatas pada beberapa tahap saja. Kemudian, terbitlah Perma nomor 8 tahun 2022 sebagai penyempurna bedanya. Di sini Mahkamah Agung sudah menetapkan aplikasi e-Berpadu sebagai sarana resmi integrasi antar aparat penegak hukum atau APH. Jadi sekarang tidak hanya mengatur administrasi sidang, tapi juga ada layanan tambahan. Misalnya pengajuan izin pinjam barang bukti, izin besuk tahanan, sehingga pengeluaran surat penahanan yang semuanya itu dilakukan secara online. Baik Pak, terkait fitur yang ada di e-Berpadu tadi kan ada banyak Pak. Salah satunya sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini yaitu layanan izin pinjam pakai barang bukti Pak. Bisa Bapak jelaskan Pak seperti apa layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui e-Berpadu sendiri Pak? Iya Mbak Lydia, untuk layanan permohonan izin pinjam pakai barang bukti adalah layanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminjam dan menggunakan barang bukti yang sedang berada dalam proses perkara pidana di pengadilan negeri, di mana barang bukti tersebut
telah disita oleh penyidik. Ketua Majelis Hakim hanya akan memberikan izin pinjam pakai bila diyakini pemohon tidak akan menghilangkan atau mengalihkan barang bukti tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan akan mematuhi putusan nantinya terkait barang bukti tersebut. Sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam proses persidangan, maka pemohon bersedia untuk menghadapkan barang bukti tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta. Tidak akan bersulit jalannya persidangan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut. Wah, baik Pak. Kira-kira Pak, apakah semua masyarakat dapat mengajukan izin pinjam barang bukti atau ada masyarakat tertentu yang hanya dapat mengajukan izin pinjam pakai barang bukti, Pak? Oh iya, Mbak Lia. Tidak semua masyarakat ya Mbak Lia yang bisa mengajukan permohonan izin pinjam pakai barang bukti. Hanya masyarakat yang punya kepentingan langsung dan sah terhadap barang bukti itulah yang bisa mengajukan. Seperti lebih rinci, masyarakat yang dimaksud adalah satu, pemilik sah barang bukti tersebut. Misalnya pemilik kendaraan bermotor yang disita sebagai barang bukti. Pemilik berhak memohon pinjam pakai karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, pihak yang berkepentingan. Contohnya orang atau badan hukum yang bukan terdakwa atau tersangka tetapi memiliki hubungan hukum yang jelas dengan barang bukti. Ketiga, ahli waris atau penerima kuasa. Jika pemilik barang bukti sudah meninggal dunia atau berhalangan, maka ahli waris atau penerima kuasa sah dapat mengajukan permohonan. Atau sebagai catatan di sini, Mbak Lydia, Iya, Pak. pemohon harus membuktikan status kepemilikan atau hubungan hukum dengan barang bukti. Misalnya lewat KTP, STNK, BPKB, sertifikat perjanjian kredit, surat kuasa atau surat-surat lain. Itu Mbak Lydia. Baik Pak, berarti di sini tidak semua masyarakat ya Pak yang dapat mengajukan permohonan izin pinjam barang bukti. Ya. Jadi hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu dan sah yang dapat mengajukan ya Pak. Ya. Terkait alurnya ini Pak, dalam izin pinjam pakai barang bukti melalui berpadu, bagaimana ya Pak? Kira-kira alurnya seperti apa prosesnya Pak? Ya. Mohon dijelaskan Pak. Pertanyaan yang sangat bagus Mbak Lydia. Ya, Yang pertama, alur yang pertama yaitu pemohon menyiapkan 1 KTP, 2 nomor HP atau WA atau email yang masih aktif, kemudian nomor perkara dan nama terdakwa, keempat bukti kepemilikan baik itu BPKB atau STNK. Yang kedua, masuk melalui website e-berpadu melalui link e-berpadu.mahkamah-agung.go.id. Ketiga, fitur layanan izin pinjam, masuk ke fitur layanan izin pinjam barang bukti lalu klik gunakan layanan. 4. Isikan formulir kemudian lengkapi identitas diri dalam setiap kolom. Pastikan semua kolom sudah terisi. Kelima, selanjutnya pemohon dapat menggunakan foto KTP dan foto dokumen bukti kepemilikan. Berikutnya, tuliskan kode CAPTCHA yang tercantum dalam kolom, kemudian klik simpan. Yang selanjutnya adalah pemohon akan menerima notifikasi dari WA berisi nomor register dan link untuk memantau status validasi permohonan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian mengecek status pemohon cukup klik dengan pengajuan izin pinjam pakai tersebut, kemudian masukkan nomor register dari WhatsApp dan kode CAPTCHA, lalu klik pengajuan. Untuk selanjutnya, setelah itu akan muncul QR code dan status pemohon izin pinjam pakai barang bukti. Selanjutnya, jika status diambil atau dipinjam barang, berarti pemohon izin pinjam pakai barang bukti telah diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jika statusnya telah divalidasi namun izin belum diberikan, dokumen akan memuat status validasi serta alasan penolakan dari Pengadilan Negeri Surakarta. Berikutnya, pemohon dapat mengunduh dan mencetak dokumen pengajuan izin pinjam pakai barang bukti melalui e-berpadu untuk selanjutnya ditunjukkan kepada petugas penyimpan barang bukti. Kemudian, ketika pemohon datang ke lokasi penyimpanan barang bukti, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Surakarta, pemohon akan diminta untuk mencocokkan dokumen validasi dengan petugas di lokasi penyimpanan barang bukti. Selanjutnya, ketika barang bukti telah dipinjam dan dikembalikan, maka status dokumen pada izin pinjam pakai barang bukti e-berpadu telah
dipinjam, dan dikembalikan. Baik Pak, sangat mudah dimengerti ya Pak proses dalam permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui berpadu Pak. Kira-kira ini Pak, manfaat apa ini Pak yang akan didapatkan masyarakat dengan hadirnya layanan izin pinjam pakai barang bukti ini secara online melalui berpadu dibandingkan dengan proses secara manual Pak? Ya, dapat saya jelaskan Mbak Lydia, dengan hadirnya layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi berpadu ini, masyarakat kini bisa merasakan kemudahan yang sebelumnya tidak dapat didapat pada saat proses manual. Pengajuan yang dulu harus datang langsung ke pengadilan, kemudian antri, cukup dilakukan dengan online. Bahkan bisa menggunakan HP saja, sehingga lebih praktis, cepat, efisien. Selain itu masyarakat juga diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi atau meluangkan waktu untuk antri di PTSI pengadilan. Prosesnya pun transparan, dapat dipantau secara elektronik dan tentu saja lebih aman karena langsung terintegrasi dengan aparat penegak hukum terkait. Wah, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Gini Pak, masyarakat ini apabila menggunakan layanan ini Pak, apakah dikenakan biaya dalam prosesnya Pak? Ya, dapat saya jelaskan Mbak Lydia, kepada masyarakat, saya sampaikan bahwa layanan ini pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi berpadu ini sepenuhnya gratis. Pemohon tidak akan dipungut biaya sepeser pun dari awal hingga akhir proses. Jadi mulai dari pengajuan permohonan secara online, verifikasi dokumen sampai dengan penertiban surat izin dari pengadilan, semuanya diberikan tanpa biaya. Hal ini akan sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberi pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, serta bebas dari pungutan liar. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya biaya tambahan atau biaya tersembunyi. Cukup siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian ajukan melalui aplikasi berpadu, dan seluruh proses akan berjalan dengan cepat, efisien, dan tentu saja tanpa dipungut biaya apapun. Wah, berarti dalam proses pengajuan layanan izin pinjam pakai barang bukti ini gratis ya Pak ya? Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak cara masyarakat agar mendapatkan informasi atau panduan lebih lanjut Pak terkait layanan izin pinjam pakai barang bukti ini Pak? Oh iya, begini Mbak Lydia, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau panduan lebih lanjut, bisa langsung mengakses website resmi Pengadilan Negeri Surakarta, media sosial resmi Pengadilan Negeri Surakarta, di YouTube pun ada, serta Instagram Pengadilan Negeri Surakarta. Selain itu, kami juga menyediakan panduan dalam bentuk audiovisual melalui QR barcode yang bisa dipindai untuk mempermudah masyarakat memahami tata cara pengajuan izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi berpadu. Selain itu, kita juga punya ini Mbak Lydia, brosur. Mungkin bisa disampaikan pada masyarakat bahwa brosur ini juga menerangkan tentang bagaimana izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi berpadu. Terakhir ini Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan aplikasi berpadu khususnya layanan izin pinjam pakai barang bukti secara maksimal Pak? Ya, terima kasih Mbak Sia. Pesan saya kepada masyarakat, mari kita memanfaatkan layanan berpadu ini dengan sebaik-baiknya. Fitur ini dipakai untuk pinjam pakai barang bukti, hadir mempermudah proses yang sebelumnya harus dilakukan secara manual dengan datang ke pengadilan, sekarang bisa dilakukan secara online, lebih cepat, transparan, dan efisien. Kami berharap masyarakat yang memiliki kepentingan sah terhadap barang bukti tidak ragu untuk menggunakan layanan ini karena seluruh prosesnya mudah, gratis, dan aman. Dengan memanfaatkan aplikasi berpadu, kita bersama-sama mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta yang modern dan berbasis digital. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu Pak Nanang telah berkenan hadir dalam PN Surakarta On Stage kali ini. Sekian PN Surakarta On Stage pada hari ini dengan tema permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui berpadu. Semoga informasi mengenai layanan permohonan izin pinjam pakai barang bukti ini menjadi memberikan
pemahaman lebih jelas bagi masyarakat, dan juga dengan adanya layanan ini, kita semua bisa merasakan manfaat dari pelayanan peradilan yang lebih modern, cepat, transparan, dan tentunya seluruh prosesnya gratis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Saya Lydia Christine Losa Ginting dan juga Bapak Nanang Budi Prianto pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang memiliki kritik, saran, serta tambahan informasi terkait layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui e-Berpadu, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pengadilan Negeri Surakarta. Sampai jumpa di episode PN Surakarta On Stage lainnya. Sampai jumpa.